Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel RDS Education. Topik kali ini membahas mengenai metode greedy pada pengantar logika algoritma. Dalam video ini pembahasan mengenai permasalahan penukaran koin yang nanti akan saya bahas secara detail, secara teori dan mengcoding instruksi program ke dalam Python. Nah, di dalam metode greedy ini juga ada pembahasan mengenai optimal on tape storage problem, knapsack problem, minimum spanning tree problem, shortest path problem. Mungkin nanti pertemuan 13 kita akan bahas minimum spanning tree problem dan shortest path problem. Yang kali ini kita bahas optimal on tape storage problem dan knapsack problem. Ya, secara teoritis akan saya bahas dan juga instruksi program dalam bahasa Python. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk memberikan subscribe, notice bell dan like-nya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Baik, saya mulai tentang metode greedy. Ya, greedy ini diambil dari bahasa Inggris, berarti rakus, tamak, loba, serakah. Ya. Prinsip greedy itu take what you can get new. Ya. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah, step by step. Ya. Greedy adalah strategi pencarian untuk masalah optimasi, berbasis prinsip pada setiap tahap pilih solusi paling baik, dengan harapan semua tahapan ini akan menemukan solusi terbaik untuk masalah tersebut. Algoritma greedy termasuk sederhana dan tidak rumit menurut Santosa dan AI 2017. Untuk mendapatkan solusi optimal dari permasalahan yang mempunyai dua kriteria, yaitu fungsi tujuan atau utama dan dua nilai pembatas atau konstan. Jadi saya ulang, untuk mendapatkan solusi optimal dari permasalahan mempunyai dua kriteria, fungsi tujuan atau utama, kedua nilai pembatas atau konstan. Nah, proses kerja metode greedy sendiri adalah menyelesaikan suatu permasalahan dengan input data yang terdiri dari beberapa fungsi pembatas dan satu fungsi tujuan yang diselenggarakan dengan memilih beberapa solusi yang mungkin visible solution atau visible set, yaitu bila telah memenuhi fungsi tujuan atau objek. Nah, di sini adalah contoh dari persoalan optimasi. Masalah penukaran uang. Diberikan uang senilai A, tukar A dengan koin-koin yang ada. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Contohnya tersedia banyaknya koin yaitu 1, 5, 10, dan 25. Uang senilai A32 dapat ditukar dengan banyak cara berikut. Di sini dipahami kita punya koin yaitu dengan nilai 1, 5, 10, dan 25. Nah, apabila uang senilai A sama dengan 32 dapat ditukar dengan banyak cara sebagai berikut. Berarti formasi caranya gimana? Misalnya pertama 32 itu nilai 32 ini sama dengan kalau kita punya koin 1 tambah 1 tambah 1 yang totalnya nilainya 32 koin. Paham ya? Yang kedua, 32 koin ini, uang atau koin ini sama dengan formasinya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 berarti ini 20 tambah 10 di sini 30 tambah 1 tambah 1 berarti total koinnya itu ada 32 . Nah, di sini formasinya 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 7 koin formasinya. Paham ya? Yang berikutnya adalah 10 tambah 10 tambah 10 berarti 30 tambah 1 tambah 1 berarti total 32. Di sini formasinya ada 5 koin 1 2 3 4 5 dan seterusnya minimum sama dengan 32 25 tambah 5 tambah 1 tambah 1. Nah, 4 koin. Artinya di sini di dalam mencari penukaran koin kita cari yang mempunyai nilai minimum
sini kita dapatkan nilai minimumnya adalah 25 ya, tambah 5 ya gitu ya, tambah 25 tambah 5 tambah 1 tambah 1. Yang minimum itu berarti formasinya yang 4 koin ya. Itu kalau kita menukarkan koin ya. Nah, di sini saya contohkan ya, misalnya programnya ya, misalnya permasalahan ya, terus permasalahan pada penukaran koin ya. Misalnya def, saya kasih def return ya, kembalikan perubahan ya. Misalnya to return ya, kalau bahasa Indonesia aja ya. Return berikutnya koin sama dengan ini, kita kasih nilainya ya, nilai yang ditukar tuh 1, 5, 10, terus 25 ya. Oke, terusnya kita kasih flag ya, kalau dia no ya flag sama dengan non ya, non ya. Kita kasih for di sini, for misalnya tadi itu C ya, for ya, C aja ya, C in range ya, for C in for C in apa, koin ya, koin pakai bahasa bisa aja kayaknya agak apa pas ya, koin saya ganti ini koin biar pas gitu ya. Di sini for C in coin ya, if apabila C ya sama dengan to return ya, to return. Berikutnya kita return C ya, return C. Berikutnya kita flag ya, flagnya itu C tadi C ya. If C return C, oh salah, jika tidak ya, if C ya, lebih kecil dari to return, lebih kecil dari to return. Saya kasih tanda. Nah, berikutnya kalau flagnya ya, flag sama dengan C. Berikutnya di sini kalau balance ya, kalau balance item sudah seimbang, maksudnya saya kasih balance ya, balance tim balance sama dengan round ya, fungsinya round ya, untuk return to return ya, return dikurang flag ya, flag maka diambil nih di ya, 2 mesin 2 ya. Kita lihat lagi ini ada terus return flags ya, kita tambahkan yaitu
return charge ya, return charge time value. Terus ya hasil kayaknya nggak pas ya. Result aja deh, result sama dengan return charge ya. Nah ini nilainya berapa misalnya. Nah misalnya yang diminta nilainya tadi berapa tuh, kita lihat 32 ya, misalnya 32. Dan tadi 15, di sini kan 15, 10, 25. Berubahnya kalau dia return 25 ya. Terus bisa coba kita tes ya. Terus kode ada yang salah, dev to koin sama, kita tes dulu ya. Dev return dan 3 dev return coins black non tadi dev return chest. Change pasti saya di sini yang salah. Ini nggak sama nih, return nggak dikenali ya. Perubahan charge, bukan charge ya, change ya. Kembali ke perubahan ini, kita lihatin. Coba kita tes lagi ya. Terus tab return change to return points. Points C dev return invalid. Astaga, titiknya saya lupa nah ya, aduh, titik 2-nya belum. Oke, baik ya, nilainya itu berarti formasinya itu 25 25 11 ya, seperti ini 4 koin ya. Kalau jadi yang minimum tuh yang kita dapatkan dari formasi ini seperti ini sama ya. Misalnya nilainya 32 ya, jadi formasinya itu 25 tambah 5 ya tambah 1 ya, jadi ada formasinya ada 4 koin di sini, 4 koin ya. Oke, rasa itu ya untuk
permasalahan pada penukaran koin ya, di awal pembahasan mengenai metode greedy. Maaf tadi saya ngecek apa yang kurang, perasaan dan benar titik 2-nya kurang. Oke, saya rasa masalah penukaran koin ya saya rasa cukup ya. Kalau Anda ingin membuktikan, gunakan, kalau belum paham juga Pak, gunakan tabel proses ya, tabel proses ya. Kalau ini saya nggak jelaskan lagi karena saya sudah bahas di video-video berikutnya ya. Nah, oke, saya rasa cukup ya untuk permasalahan penukaran koin. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk metode greedy digunakan dalam penyelesaian masalah-masalah ya. 1. Optimal on tap storage problem ya. 2. knapsack problem. 3. minimum spending tree problem. Yang keempat, shortest path problem. Nah, pembahasan di pertemuan ke-12 ini yaitu optimal on tap storage problem. Yang kedua, knapsack problem. Untuk optimal on tap storage problem yaitu permasalahan bagaimana mengoptimalisasi storage memori dalam komputer agar data yang disimpan dapat termuat dengan optimal. Misalkan ya, terdapat n program yang akan disimpan di dalam pita atau tape. Pita tersebut mempunyai panjang maksimum sebesar L. Masing-masing program yang akan disimpan mempunyai panjang L1, L2, L3 sampai Ln. Cara penyimpanan adalah penyimpanan secara terurut atau sequential. Sini ya, L1, L2, L3 sampai Ln. Nah, persoalannya bagaimana susunan penyimpanan program-program tersebut sehingga L1, L2, L3 sampai Ln sama dengan L. Pemecahannya adalah jika program-program tersebut disimpan dalam order ya, dalam terurut ya, disimpan secara terurut. Misalkan adalah order I yaitu sama dengan J. Maka sama dengan ya, ini tandanya artinya sigma ya. Sigma K sama dengan 1 sampai N ya, dimana T IK, maka akan didapat ya mean retrieval time-nya atau MRT-nya sama dengan ya sigma J sama dengan 1 sampai dengan N TJ per N gitu ya. Nah, kalau saya ulang bacanya lagi, sigma J sama dengan 1 per N dimana TJ per N. Nah, optimal storage sama dengan DI ya, sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N ya, sigma K sama dengan 1 sampai J, dimana I ya I dimana L I K ya, maksudnya LJK bukan IK ya, JK. Contoh soal ya, misalnya terdapat 3 buah program N sama dengan 3 yang masing-masing mempunyai panjang programnya 1, 2, 3 ya, L1, L2, L3 dengan posisinya 5, 10, 3 ya, 5, 10, 3 ya. Nah, tentukan urutan penyimpanan secara berurutan, secara sekuensial agar optimal. Nah, dari penyelesaian soal ya, dari 3 program tersebut akan didapat 6 buah kemungkinan ya, 6 buah formasi urutannya yang didapat dari nilai faktorial 3 ya. 3 faktorial itu berapa? Ya, artinya itu ada berapa? Yaitu 3 kali 2 kali 1 yaitu 6 ya, ada 6 kali formasi kemungkinan ya. Jadi 3 faktor ini ada 6 kemungkinan. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ingat ya, masih video sebelumnya saya pernah membahas tentang faktorial. Nah, ordering atau pengurutan panjangnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ordering pertama ya, pengurutan L1, L2, L3 di mana panjangnya adalah 5, 10, 3 ya. Berarti 5 ditambah ya, 5 tambah 10, berikutnya ditambah 5 tambah 10 tambah 3 sama dengan 38. MRT-nya adalah 38 per 3, nilainya 12,66. Nah, lihat lagi rumus di sini ya, rumus di sini ya. Nah, ini dia ya. Sigma ini artinya penjumlahan ya, menjumlahkan. Nah, ini sigma TJ per N. Nah, artinya adalah sigma J sama dengan 1 sampai N dimana TJ per N. Nah, ini artinya ya, yang kita dapat nilainya ya, kita dapat nilainya
yaitu nilai TJ-nya per N. N itu banyaknya apa? Banyaknya L-nya L1, yaitu L1, L2 dan L3 dengan nilainya 5, 10, 3. Paham ya sampai di sini? Urutan yang kedua adalah 1, 3, 2 ya. 5, 3, 10, artinya ini 5 ditambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah 10 sama dengan 31. Lihat lagi nih ya, yaitu D ya, DI sigma J sama dengan 1N, K sama dengan 1J ya. Ini ditambah ya, artinya nilainya 31 per 3 ya, 10,33. Formasi yang kedua 2, 1, 3, 10, 5, 3 ya. 10 ditambah 10 tambah 5 ditambah 10 tambah 5 tambah 3 sama dengan 43 ya. 43 per 3 berarti 14,33. Berikutnya 2, ya, formasi weeknya 2, 3, 1 ya. Panjangnya berarti 10 ya, 10, 35. Nah, ada tanya ini kok 10 2 3 berikutnya 5. Kita lihat tadi ya, L1, L2 itu 10, L1 itu 5, L3 itu 3, berarti formasinya ya berarti 10, 3, 5 sama juga dengan atas. Ini kan formasi 1, 2, 3, L1 nya 5, L2 nya 10, L3 nya 3 ya, jangan bingung ya. 1, 3, 2 berarti formasinya 5, 3, 10 ya, begitu ya. Nah, kita bisa dapatkan di sini ya nilainya. Berarti tinggal tambahkan 10 tambah 10 tambah 5 10 tambah 5 tambah 3. Nah, ini saya rasa itu cukup dipahami ya, bisa dipahami. Maka dari sini kita akan mencari nilai yang minimum ya. Dari nilai ini formasi yang kita dapat adalah yaitu 3, 1, 2 ya, pengurutannya dari ini dengan nilai 3, 5, 10. Kita lihat dapat nilai D1 nya 29 per 3 artinya 9,66. Nah, ini formasinya ya, formasi dari nilai yang kita dapatkan ya. Nah, L1, L2, L3 tadi formasinya L5, 10 dan 3. Dari tabel tersebut dapat disusun order yang optimal ya, yang optimal. Jadi pembacaannya itu susunan pertama untuk program ketiga ya. Ya, susunan pertama untuk program ketiga ini ya, bacanya ya. Susunan kedua untuk program ke-1 gitu ya. Susun berikutnya susunan ketiga untuk program ke-2 nih ya. Berarti ini kan L3, L1 dan L2 ya. Gitu loh ya. Yang tadi dari nilai nih ya, nilai dari ini contoh soalnya. Ya, 5, 10, 13. Jadi susunannya ya bisa dipahami ya. Kalau dibaca berarti susunan pertama untuk program ketiga, susunan kedua untuk program ke-1, susunan ketiga untuk program ke-2 ya. Itu bisa dipahami ya tentang ini ya, optimal ya, storage problem. Nah, baik, yang berikutnya saya bahas tentang knapsack problem ya. Knapsack adalah tas atau karung. Karung digunakan memuat objek ya. Tentu tidak semua objek dapat ditampung di dalam karung ya. Nah, karung hanya dapat menyimpan beberapa objek dengan total ukurannya atau berat lebih kecil atau sama dengan ukuran kapasitas karung. Jadi ilustrasi ke tas atau karung problem ini ya, ada beberapa benda yang akan dimasukkan di dalam karung atau tas dengan misal kapasitas 15 kg. Benda apa saja yang nanti bisa masuk di dalam karung. Nah, dia harus beratnya itu, total beratnya harus lebih kecil atau sama dengan tas atau karung tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini ya, gambar ilustrasi terdapat tas berkapasitas 15 kg, ada 15 kg, ada 5 barang dengan berat dan keuntungan masing-masing ya. Pesan hanya adalah ya, barang ya, tunggu sebentar ya. Seorang ya, gambar ilustrasi terdapat tas berkapasitas 5 kg, ada 5 barang dengan berat dan keuntungan masing-masing.
Yang keuntungan masing-masing. Pesannya adalah barang mana saja yang harus dimasukkan dalam tas. Dan menurut Aristi 2015. Nah, di sini kasusnya terdapat n objek ya, X1 SI ya, ini sama dengan 1, 2, 3 sampai n ya. Variabel XI ya. Masing-masing mempunyai berat ya, WI ya. W1, W2, W3 ya, berapa banyaknya barang ya dengan berat. Masing-masing memiliki nilai profit fee yang berbeda-beda. Nah, dalam masalah knapsack problem ya, bagaimana objek tersebut dimuat ya, dimasukkan ke dalam ransel knapsack yang mempunyai kapasitas max sama dengan M, sehingga timbul permasalahan sebagai berikut. Bagaimana memilih objek yang akan dimuat dari N objek yang ada sehingga nilai objek termuat jumlahnya sesuai dengan kapasitas lebih kecil sama dengan ya knapsack tersebut ya. Nah, ini kapasitas daripada knapsack ya. Nah, jika semua objek harus dimuat ke dalam ransel, maka berapa bagian dari setiap objek yang ada dapat dimuat ke dalam ransel sedemikian sehingga nilai kumnya kumulatif maksimum sesuai dengan kapasitas ransel. Nah, penyelesaian knapsack problem ya dapat dilakukan dengan 3 cara ya. Pertama secara matematika, kedua kriteria Grady, yang ketiga algoritma pemrograman Grady. Nah, kita bisa lihat di sini ya, penyelesaian knapsack secara matematik ya sama dengan fungsi tujuan sama dengan fungsi utama atau objektif. Fungsi yang menjadi penyelesaian permasalahan dengan mendapatkan solusi yang optimal. Solusi dimaksud sama dengan menemukan nilai atau profit yang maksimum untuk jumlah objek yang dimuat dalam ransel sehingga sesuai kapasitas. Nah, fungsi tujuan maksimum sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, dimana VI PI dikali XI. Nah, itu fungsi tujuannya. Dan fungsi pembatas sama dengan fungsi subjektif. Fungsi yang bertujuan memberikan batas maksimum dari setiap objek untuk dapat dimuat dalam ransel ya, sehingga kapasitasnya tidak melebihi dari jumlah maksimum daya tampung ransel. Nah, fungsi pembatas sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N WI kali XI, dimana lebih kecil sama dengan maksimum dari knapsack tersebut atau ransel atau karungnya. Nah, dimana 0 lebih kecil sama dengan XI ya lebih kecil sama dengan 1 ya. Artinya nilai XI ini antara 1 sampai dengan ya 0, ya 0, sekian. Nah, PI lebih besar dari 0, WI lebih besar dari 0 ya. Paham ya? Saya ulang ya, 0 berarti nilai X ini harus lebih kecil sama dengan 1. Ya boleh 0,5, 0,2, setengah dan sebagainya ya, itu nilai XI. PI harus lebih besar 0, WI lebih besar dari 0. Nah, contoh ya, diketahui bahwa kapasitas maksimum ransel itu 20 kilo ya, dengan jumlah barangnya N sama dengan 3. Berat WI masing-masing barang W1, W2, W3, misalnya W1 nya 18, 15, 10. Nilai PI nya masing-masing barang P1, P2, P3 sama dengan 25, 24, 15. Nah, penyelesaian soalnya ya, fungsi tujuannya adalah mencari profit nilai maksimal ya, sigma PI kali XI, dimana fungsi pembatasnya sigma WI kali XI lebih kecil sama dengan 20. Karena apa? Karena kapasitas ransel tersebut adalah 20 kilo. Dengan nilai batasan-batasan ya, ini sudah ya, 0 lebih kecil XI ya, XI lebih kecil sama dengan 1. Nah, ini batas bawah 0, batas atasnya 1. Nah, di sini ya diketahuinya itu W1 nya 18, W2 15, W3 nya 10. Ini per kilo ya. Prioritasnya P1 nya 25, P2 nya 24, P3 nya 15. Nah, bagaimana tentukan solusi? Mungkin 2 pangkat N sama dengan 3 ya, ini sama dengan 6 karena ada 3 berat ya, 3 benda barangnya, 2 kali N berarti sama dengan 6. Berarti ada 6 cara ya, 6 penelusuran ya untuk mencari nilai X nya ya. Nah, oke, kita lihat di sini ya, hitung berat masing-masing ya, yaitu di sini adalah 18 kali XI ditambah 15
kali 18 kali X1 tambah 15 kali X2 ditambah 10 kali X3 lebih kecil sama dengan 20 ya. Karena apa? Karena X1, X2 dan X3. Di sini kita kembali lagi adalah fungsi pembatas ya. Fungsi tujuan adalah mencari profit nilai maksimal, maka fungsi pembatasnya ini. Ini fungsi pembatas ya dengan nilainya. Di sini sigma PI kali XI untuk fungsi tujuan, fungsi pembatas, maaf ya. Fungsi tujuannya sigma PI kali XI, fungsi pembatasnya WI kali XI lebih kecil sama dengan 20. Nah, maka untuk XI, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, maka tinggal dimasukkan ya. Di sini 18 dikali 0 ya. X1-nya ya 0. Ditambah 15 kali 1 karena X2-nya sama dengan 1. Ya, ditambah 10 kali 3, X3 ya, lebih kecil sama dengan 20. Maka kita pindahkan nilainya ya. 10 X3 lebih kecil sama dengan 20 kurang ya, 20 dikurang 15 ya kan. 18 kali 0 0, 15 kali 1 1 ya, berarti 20 dikurang 15 hasilnya 5. Maka X3 nya adalah sama dengan ya 10 ya, 5/10 ya, berarti setengah ya. 5/10 sama dengan setengah, paham ya? Baik, saya lanjutkan ya. Untuk yang kedua, untuk X1 sama dengan 1 ya, X2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat ya fungsi pembatian nih, lihat ya. Kembali lagi ya. Di sini ada nilai 0 lebih kecil sama dengan XI, XI lebih kecil dengan 1, jadi 0 dan 1. Nah, yang berikutnya yang 2 ya. Untuk X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0 ya. 18 tambah kali 1 tambah 15 kali 0 tambah 10 kali 10 dikali X3 lebih kecil 10. 10 X3 18 kali 1 18 ditambah 15 kali 0 0 berarti 20 ya. 20 dikurang 18 berarti 2. Maka X3 nya sama dengan ya 2/10 ya. 2/10 kalau kita kecilkan menjadi 1/5. 2/10 bagi 2 ya, 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5, 1/5. Oke, yang ketiga. Sekarang ya untuk yang ketiga ya, untuk X1 sama dengan 1, X3 sama dengan 0 ya. 18 kali 1 tambah 15 kali X2 ditambah 10 kali 0 ya, X3 nih ya. Oke, kita lihat lebih kecil sama dengan 20. X2 nya berarti ya kan, kalau ini dipindahkan berarti 18 ya, 20 dikurang 18 berarti 2 ya, 2. Nah, ini berarti kita bisa lihat nilainya 15 ya, 2/15 ya. Di sini kan kita pindahkan 15 ya, 2/15. Paham ya? Nah, yang berikutnya X1 sama dengan 0, X3 sama dengan 1 ya. Nah, 18 kali 0 ditambah 15 kali X2 ya. Ini tetap ya, 15 X2 ditambah 10 kali 1 lebih kecil sama dengan 20. Maka nilai X2 nya adalah, ini kan 18 kali 0 0 ya. Berarti 10 kali 1 berarti 20 kurang 10 adalah 10. Nah, 10 ya 10/15 ya, 10 bagi 5 2 ya, disamakan aja ya, 15 bagi 5 3 ya, 5 kali 3 kan berarti 15, berarti X2 nya sama dengan 2/3. Yang berikutnya adalah untuk X2 nya sama dengan 1, X3 nya sama dengan 0 ya. Jangan bingung ya, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 0. Ini dapat di mana? Karena kan tadi ya bahwa nilai ini ya 0 lebih kecil sama X1 X2. Ini kan sekarang adalah yang X2 nya sama dengan 1 ya, X3 nya sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat 18 kali X1 ya. Berikutnya
Nah, kenapa nih 18 kali X1? Karena kan tidak ada nilai untuk X1, yang ada nilai X2 dan X3 ya. Berikutnya 15 kali 1 ditambah 10 kali 0 lebih kecil sama dengan 20. Nah, berarti nilainya adalah 15 kurang 20 adalah 5 ya, berarti 5 per 18 ya. Untuk berikutnya, untuk X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1, 18 kali 1 X1 ditambah 15 kali 0 nih ya, 10 dikali 1 lebih kecil sama dengan 20. Berarti nilainya adalah 20 kurang 10 ya, 10 per 18. Nah, 10 per 18 kalau dipersamakan itu dibagi berapa ya? 10, 5 ya. Nah, 5 dan 6 ya, kita dan 8, berarti 10 dibagi 5 ya, 10 kurang 5 ya, terus 18 ya bagi dikurang 9. Nah, ini berarti nilainya adalah 5 per 9. Nah, maka kita bisa lihat di sini ya, buat tabel kemungkinan solusi yang mungkin. Solusi ke-1 X1 nya 0, X2 nya 1, X3 nya yaitu setengah ya. Kita lihat ya dari mana nih yang tadi nih. Yang pertama X1 nya 0, X2 nya 1 ya, X3 nya yang didapat adalah setengah ya. Berarti WI kali XI ya, berarti 20 ya. Di sini kita bisa lihat 20. Nah, di sini nih persamaannya, PI XI nya berarti 25 kali XI, XI nya itu 0 ya, 24 kali X2 ya, 1, 24, 15 kali ya X3 nya ya, X3 nya 15 kali setengah ya, berarti di sini adalah 25 kali 00, 24 kali 1, 24, 15 kali setengah 7,5. Kalau ditotalkan 31,5. Nah, begitu juga yang kedua, ketiga PI XI nya ya. Kalau kedua kan berarti P1 nya 25 kali 1, berikutnya 24 kali 0, berikutnya 15 kali 1/5. Nah, nanti kalau ditotalkan hasilnya 28,0. Yang begitu juga ya, P1 XI 1 untuk yang ketiga ya, solusi ketiga, berarti ya 25 kali 1 ya, terusnya 24 kali 2 per 15, berikutnya ini adalah 15 kali 0 ya. Nanti hasilnya kalau dijumlahkan 28,2. Nah, di sini ya, nilai optimalnya yang kita dapat tertinggi adalah 31,5 ya. Jadi untuk pencarian secara matematis ya, nilainya 31,5, maka kita ambil yang posisinya ya, yang solusi pertama 0, 1,5. Maka kalau dia dimasukkan ya barang tersebut ya, komposisi dari kedua barang didapat termuat dalam ransel dengan profit maksimal 31,5 adalah barang jenis ke-1 tidak dimuat, X1 sama dengan 0 ya, ini dia 0, jadi beratnya 18 itu tidak dimasukkan 0 ya. Barang jenis kedua dimuat semua ya, X2 nya sama dengan 1. Berat barang itu berapa? 15, sedangkan kenapsak atau ransel itu 20 maksimum, berarti masuk semua nih 15 ya. X2 ya, X2 sama dengan 1, 15 1 berarti 15. Barang jenis ketiga dimuat separuh ya, X3 nya itu setengah ya, X3 itu nilainya adalah 10, jadi 5 kilo, maka total kapasitas knapsak adalah 20 kg. Berarti yang dapat masuk di ransel atau knapsak tersebut adalah 20 kg ya, sesuai dengan kapasitasnya emang 20 kg. Itu diambil daripada solusi pertama ini ya. Karena nilai maksimumnya 31,5 ya. Paham ya caranya, berarti untuk X1 nya, X2, X3. Oke, itu baik. Yang berikutnya saya mengenai penyelesaian dengan kriteria Grady ya. Konsep dari kriteria yang ditawarkan oleh metode Grady yaitu pilih objek barang dengan nilai
PI maksimal, profit maksimal atau terbesar. Langkah kedua, pilih objek barang dengan berat WI minimal dahulu ya. Yang ketiga, pilih objek barang dengan perbandingan nilai dan berat, yaitu PI per WI yang terbesar. Nah, ini contohnya masih sama ya, bahwa kapasitas knapsak karung atau ransel 20 kg dengan jumlah barang N sama dengan 3. Berat WI masing-masing barang W1, W2, W3, 18, 19, 10. Nilai PI masing-masing P1, P2, P3, 25, 24, 15. Nah, penyelesaian soal kriteria kredi ya, W1, W2 ini ya diketahui, P1, P2, P3 diketahui ya. Pilih barang dengan nilai profit maksimal ya. Yang pertama ini ya, berarti pilih objek barang dengan nilai profit maksimal. Nah, kalau kita lihat dari profit maksimal itu adalah P1 dengan nilai 25 ya, maka dia jadi X1 sama dengan 1, X1 nya sama dengan 1 ya, sebagai nilai batas atas. P2 sama dengan 24, X2. Nah, ini nilai sama dengan 2/15. 2/15 dari mana? Nah, hitung dengan fungsi pembatas ya. Nah, saya jelaskan dulu. P3 sama dengan 15, yaitu X3 sama dengan 0 dimisalkan sebagai batas bawah. Nah, bagaimana sih untuk mencari nilai 2/15 dihitung dengan fungsi pembatas? Nah, di sini tadi diingatkan ya, bahwa menghitung nilai pembatas itu dengan rumusnya adalah sigma WI per XI lebih kecil sama dengan 20. Nah, ya, maka di sini ya, karena kita menggunakan fungsi pembatas ya, P1 nya X1 nya 1, P2 24 nih ya. Kita lihat nah di sini. Nah, maka biar lebih jelas perhatikan di sini ya. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini ya. Jadi itu rumusnya WI kali XI lebih kecil sama dengan 20. Nah, kita masukkan saja ya, nilai 18 dikali ya, dikali dia ya, misalnya 18 dikali dengan nilai apa, X1 kan tadi dia tuh sebagai fungsi pembatas atas, ditambah ya berikutnya nilai berapa, nilai 15 ya, 15 dikali ini kali X2 ya, dikali X2 begitu ya. Nah, biar nggak bingung nih, saya kasih titik aja, titik ya, ini juga titik biar jadi nggak rancut. Nah, ini artinya. Nah, berikutnya ditambah nilai yang ininya, fungsi batas tuh W, beratnya berarti 10 dikali dia tadi fungsi yang X3 nya itu sebagai batas bawah 0 ya. Nah, 0. Nah, ini berarti lebih kecil sama dengan 20. Nah, kita bisa lihat di sini. Berarti 18 kali 1 18 ditambah 15 kali X2 ditambah 10 kali 0. Berarti sama dengan di sini nilainya berarti 15 ya. X2 ya. Kita sama 20 kurang 18 berarti 2 ya. Berarti di sini nilainya S2-nya kita dapatkan nilainya 2/15. Paham ya? Nah, ini dia. Kita dapat nih yang ini tadi ya, nilai ini 2/15 gitu ya. Oke, yang berikutnya sekarang pilih barang dengan berat minimal. Nah, dari barang minimal mana yang paling kecil? Nah, adalah berat 10, dia sebagai batas atas ya, sedangkan berat yang paling besar dia sebagai batas bawah. Nah, sedangkan tengah-tengah 15 2/3. Nah, dihitung dengan fungsi pembatas kembali ya, dihitung dengan fungsi pembatas. Nah, carinya sama ya, ini yang ini juga ya, sigma WI XI kurang lebih kecil sama dengan 20. Berarti tinggal masukin nilai 18 ya, dikalinya dia tuh kan sebagai batas bawah tadi ya, terus ditambah yaitu 15 ya, dikali 15 ya, dikali X2 ya. Berikutnya saya ketikkan dulu tadi nggak bingung, ditambah berapa, 10 ya, dikali 1 karena dia sebagai batas bawah ya. Nah, di
di sini lebih kecil sama dengan 20. Nah ini tinggal 18 kali 0 15 terus tambah kan berarti 15x2 ya ditambah 10 ya 10 sama dengan 20. Nah artinya kan berarti x2 jadi istilahnya 15x2 sama dengan 20 kurang 10 ya berarti tinggal 10 ya. Berikutnya x2 ya sama dengan ya adalah 10 per 15 ya per 15. Nah kalau dikecilin berapa ya tinggal bagi aja 10 bagi 5 2 ya terus 15 bagi 5 3 jadi x2 nya 2 per 3 ya dia 2 per 3. Paham ya sampai sini? Nah setelah kita melakukan proses ya, pilih barang dengan nilai profit maksimal, pilih barang dengan berat minimal, langkah selanjutnya adalah penyelesaian soal kriteria greedy ya. Pilih barang dengan menghitung perbandingan yang terbesar dari profit dibagi berat, PIWI diurut secara tidak naik. Nah kita bisa lihat PIWI 25 per 18 ya sama dengan 1,38. Karena terkecil maka X1 nya sama dengan 0 fungsi batas bawah. P2 per W2 24 per 15 sama dengan 1,6. Karena terbesar maka X2 nya sebagai fungsi batas atas 1. P3 per W3 15 per 10 sama dengan 1,5 maka dia sebagai fungsi pembatas X3 sama dengan setengah. Kalau bingung ya setengah dari mana, cari lagi seperti ini ya, cari lagi seperti ini gitu ya. Carinya gimana kita bisa lihat di sini nih, cari lagi ya. Mungkin jadi masukin nilai beratnya 18 ya dikali berapa tadi, dikali tadi kita bisa lihat di sini dia 0 ya, X1 nya 0 ditambah ya berikutnya 15 ya dikali 1 berikutnya ditambah berikutnya 10 dikali, kita lihat di sini ya dia sebagai X3 ya berarti X3 nya ya X3 nya X3 ya lebih kecil sama dengan 20. Ini tinggal 18 0 15 1 15 tambah 10 X3 sama dengan 20 ya berarti pindahkan ya 10 X3 sama dengan 20 kurang 15 berarti 5 ya. Nah berarti X3 nya sama dengan 5 per 10. Nah kalau dikecilkan lagi X3 nya 5 bagi 5 ya 1 10 bagi 5 2 berarti setengah, berarti X3 nya setengah. Paham ya? Nah sampai sini paham. Nah dibuatkanlah tabel berdasarkan elemen dari ketiga kriteria metode greedy ya. Solusinya PI max ya X1 X2 X3. Nah tadi udah kita dapat nih yaitu ya PI max nya itu kan tadi X1 nya 1 2 per 15 dan 0 ya. Nih dari sini 1 2 per 15 dan 0 ya. X sigma WI XI ya kan semua sama ya. Sigma itu kapasitas dari knapsak atau barang ransel itu 20. Sigma PI XI nah ini 28,2. Dari mana? Ini tinggal dikalikan ya, kita bisa lihat ya PI nya berapa ya, PI XI. Nah kita bisa lihat ya di sini formasinya berarti PI XI ya. Nah di sini kalau Anda mau hitung berarti tinggal mencari nilai PI nih ya, PI yang ini ya, PI yang ini berarti tinggal rumusnya, rumus yang ini ya, rumus yang sigma PI XI ya. P1 nya 25 ya dikali berapa tuh ya, kita bisa lihat tadi formasinya di sini 1 2 per 15 0 1 ya 1 terus ya 24 dikali 2 per 15
ya, ditambah berikutnya adalah 15 dikali 0 ya. Nah, 0. Nah, ini. Maka hasilnya di sini ini 25 tetap 24 per 250 itu tinggal tambahkan aja ya. Coba Anda tambahkan sendiri ya. Di sini kan totalnya kalau saya hitung pakai kalkulator 25 tambah ya, kalau 24 tunggu 24 dulu ya, 24 kali 2 per 15 ya, 3,2 tambah 25 berarti 28,2. Nah ini 28,2 hasilnya udah kita dapat nih ya, 28,2. Begitu juga ya, tinggal dimasukkan ya, WI min dia itu 0, 2/3 1, ini yang ini ya, 0, X1 nya, X2 nya 2/3, X3 nya 1 ya. Nah ini, nah caranya juga sama ya, tinggal masukin W min nya dengan rumusnya nih, sigma PI XI, posisinya X1 nya 0, X2 nya 2/3, X3 ya, caranya tahu ya. Nah ini dia nih. Yang berikutnya PI WI max ya, PI WI max tuh yang mana, yang ini ya, PI WI max yaitu X1 nya kita bisa lihat 0, X2 nya adalah 1 ya, X3 nya adalah setengah 20. Nah sama, masukin lagi PI XI, dapat dia 31,5 ya, berarti nilai profit maksimal 31,5 dengan komposisi yang sama. Nah itu penyelesaian dengan soal kriteria greedy ya, yang tadi juga saya sudah bahas dengan penyelesaian yaitu dengan cara matematis ya, cara matematis. Nah, cara matematis, cara kriteria greedy ya. Nah algoritma nanti ini ya, berikutnya cuma di sini saya tambahkan yaitu dengan instruksi programnya yang sudah saya buatkan. Saya tidak terlalu kepanjangan ya. Sini W-nya, yang ini P-nya gitu ya, item. Nah ini formasinya seperti ini, 34 ya, 45 ya, 34 45 ya, 12 75 65 ya, 88 9 11 item setnya. Nah ini IO nya ya, lebih kecil dari len ya. Nanti kalau mau ikan nih sudah ya, hasilnya sambungkan item per item kan hasil ya. Nah yang tadi itu urutannya sesuai dengan algoritmanya ya. Dari knapsacknya ini ya, nah, kalau dia bobot ya ada atas maka bobot prioritas ya. Ini flag yang sama dengan 0, data key integer ya, reverse ya, pelayanan itu apa benar, maka dia menjadi bobot prioritas. If flag sama dengan 1, data sorted ya. Terus berikutnya key sama dengan integer, flag reverse pelayanannya apabila benar maka keuntungan prioritasnya. If flag 2 ya, data sorted ya, data key integer flag equals true, terus maka P nya prioritas, jika tidak error. Nah ini J hasilnya 0 ya. Nah ini tinggal well nya ya, penafsak misalnya itemnya 20 ya, 0 1 dan 2. Nah ini kalau dihasilkan seperti ini ya. Baik ya, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan ke-12 mengenai metode greedy ya, pembahasan penukaran koin ya, optimalisasi on tap storage problem dan metode greedy. Metode greedy pembahasan dari secara matematis, yang kedua dengan kriteria greedy ya. Kedepannya pembahasan saya lanjutkan lagi, mungkin masih tetap ada metode greedy-nya ya. Saya rasa itu aja untuk pertemuan 12 ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk mensupport channel saya Ardas Education dengan memberikan subscribe ya, notice bell, like dan komennya, agar saya akan mengupdate
video-video terbaru saya lagi yang lebih baik. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada interpretasi kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Ya, bisa Anda nanti komen, ada pertanyaan, insya Allah saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semuanya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.